Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areta Amanda Pravinari dari 12 DKJ 1 6 absen 10. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang menganalisis fungsi dan tata cara pengamanan server layanan pada jaringan. Yang pertama, kita buka Cisco Packet Tracer. Lalu beberapa hal yang dibutuhkan yaitu ada satu server, satu switch, satu router, dan 2 PC client. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menyambungkan semua komponen ini menggunakan kabel straight yang ini dari server ke switch, lalu dari router juga ke switch, dari PC 1 ke switch, dan PC 2 juga ke switch. Setelah itu berikan IP pada server di bagian desktop, lalu IP configuration dengan IP seperti ini. Setelah itu ke router, memberikan IP pada router di bagian config, lalu device ethernet 00 dengan IP seperti ini. Pastikan semua port status sudah on. Setelah itu berikan IP juga pada PC di IP configuration dengan IP seperti ini, lalu di PC satunya juga dengan IP seperti ini. Jika sudah, kita lakukan konfigurasi pada router di bagian SLI. Seperti ini. Yang pertama enable, lalu konfigur terminal. Setelah itu masukkan sesuai ini ya, access list 100 deny TCP host 192.168.1.4 host 192.168.1.2. Lalu access list 100 permit IP any interface, lalu IP access group dan exit. Pastikan sebelum ini juga sudah melakukan ping di command prompt seperti ini, ping pada server. Jika sudah seperti ini berarti IP-nya sudah menyambung. Lalu jika sudah, ke PC kedua, lalu ke command prompt, lalu coba FTP 192.168.1.2, lalu masukkan username Cisco, lalu masukkan passwordnya ini juga Cisco sesuai pada FTP yang ada pada server. Mohon maaf, ada beberapa yang perlu diperhatikan juga dari yang sebelum yang sudah saya jelaskan, yaitu ada pada bagian server. Di bagian server ini kita klik pada bagian service. Nah, di bagian service ini kita harus memastikan bahwa di bagian HTTP itu on, di bagian DNS itu on, dan di bagian email itu juga on untuk SMTP service dan BOP3 service. Dan juga di sini kita bisa membuat email, domain name seperti ini. Lalu di DNS juga membuat seperti ini. Hal ini bisa digunakan saat untuk mengetes uji pada kedua PC ini apakah bisa menyambung atau berhasil diblok dari server tersebut. Sekian. Jika sudah login seperti ini, berarti praktiknya sudah cukup sampai sini. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.